Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mondika Channel. Kali ini sebuah informasi menarik dan kontroversi datang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tiga hakim yang sangat kontroversi yang telah memutuskan untuk melakukan menunda pemilu 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Sehingga pemilu 2024 yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 akhirnya diminta untuk diundur menjadi 2025, yaitu pada bulan Juli. Ini menarik dan banyak menyita perhatian, serta bagaimana tanggapan-tanggapan para pakar hukum, mulai dari Yusril Iza Mahendra, Mbak Fitri, sampai dengan Menteri Mahfud MD melakukan klarifikasi tentang keputusan yang kontroversi ini. Yaitu ada 3 hakim yang telah memutuskan yang memenangkan gugatan dari Partai Prima, yaitu Hakim T. Oyong yang dari Ketua Pengadilan sebagai ketua, kemudian Haji Bahri sebagai anggota, kemudian Domingus. Ketiga hakim tersebut telah memutuskan gugatan dari Partai Prima, Partai Rakyat Adil Makmur, yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono, yang memang diketahui bahwa Partai Prima dengan beberapa partai yang lain telah melakukan gugatan dengan 9 partai. Di sana juga ada Partai Pintar yang diketuai oleh pengacara terkenal Indonesia, kemudian ada beberapa partai lain itu, namun mereka gugur pada saat klarifikasi administrasi faktual sebelum memasuki pada bulan Desember 2022. Jadi mereka telah melakukan gugatan kepada Bawaslu, kemudian Partai Prima juga sampai kepada PT UN, namun kandas. Nah, ini anehnya ketika Partai Prima melakukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Utara, lalu gugatan tersebut dimenangkan. Dan akhirnya KPU yang sebagai tersangka dan tergugat diberikan hukuman bahwa KPU RI telah melakukan pelanggaran melawan hukum, sehingga seluruh tahapan-tahapan pemilu yang telah dijadwalkan pada tanggal 14 April 2020, 14 Februari 2022 itu ditunda selama 2 tahun lamanya, sehingga pemilu bisa diberlangsungkan atau dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Ini menarik dan perlu dicermati lebih jauh. Jadi kenapa Partai Prima akhirnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan kemudian bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sudah tahu ini bukan kewenangan, bukan jurisdiksi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun mereka menerima gugatan tersebut dan akhirnya dimenangkan. Ini ya orang bilang bukan, kalau ada udang di balik batu itu sudah biasa, tapi mungkin ini ada batu di balik udang. Jelas ada titipan-titipan besar yang sengaja bermain untuk menunda pemilu. Jadi walaupun mungkin para pakar hukum bicara, Yusril Iza Mahendra, kemudian sampai pada Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD, bahwa meminta kepada KPU untuk melawan bahwa putusan ini pertama sudah gugur demi hukum, karena ternyata Pengadilan Jakarta Utara maupun pengadilan-pengadilan negeri yang lain tidak punya hak dan tidak punya wewenang untuk bagaimana menangani sengketa pemilu. Itu bukan wewenang dari pengadilan, tapi itu di sana wewenang dari Bawaslu, wewenang dari DKWP, dan juga wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Nah, namun ini aneh karena Partai Prima sudah melalui juga dari Bawaslu, PTUN, namun kandas, nah, akhirnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi orang banyak curiga, ini ada apa ini? Ada yang sedang dimainkan, ada batu di balik udang, kira-kira seperti itu. Sehingga mungkin judul video kali ini kita bisa memberikan judul bahwa tidak sanggupnya melawan bagaimana kekuatan Anies Baswedan, lalu para kompetitor itu melakukan berbagai cara termasuk menitip penundaan pemilu terhadap pengadilan. Ya ini ambiar ya, ini ya kita cukup ketawa sajalah, hahaha, seperti itu. Jadi semakin ramailah perpolitikan di Republik ini. Jadi banyak hal ditempuh karena kompetitor-kompetitor yang lain kemungkinan belum siap kalau pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sehingga mungkin perlu ditunda. Yang awal-awalnya kan santer yang namanya 3 periode sampai 2027. Namun ini ya kalau ditunda sampai bulan Juli 2025 bolehlah untuk melakukan persiapan selama 2 tahun lamanya. Cuma yang perlu dicermati bahwa mengapa hakim di pengadilan yang sudah tahu-tahu ini melanggar, yang sudah tahu ini melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, lalu dilaksanakan sebagai seorang ahli hukum. Ini jadi mereka menjadi bulan-bulanan. Kemudian orang melihat kekuatan besar seperti apa yang menitip kepada Partai Prima sehingga bisa memberikan gugatan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalu menang.
Lalu Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima sebuah ultra petita yang cukup besar bahwa KPU RI telah melakukan kesalahan, melanggar hukum yang merugikan Partai Prima. Lalu akhirnya seluruh partai-partai yang harusnya sudah selesai dengan tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang cukup panjang, 6 bulan bukan setahun, itu harus diulang semuanya. Nah ini kan kacau. Jadi kalau semua pengadilan negeri di seluruh Indonesia bisa melakukan seperti itu, maka republik ini ya semakin amburadul, semakin ambiar ya. Jadi kita ya walaupun bukan orang hukum tapi harus ini di luar logika kewajaran seperti itu. Jadi memang beberapa pakar hukum sudah bicara bahwa ini putusan sudah batal demi hukum karena jelas melanggar konstitusi. Dalam konstitusi diamanatkan UUD 45 bahwa yang namanya pemilu harus dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Lalu kalau pemilu itu diundang perlu ada dirubah, ada amandemen UUD 45 lagi seperti itu, cukup panjang. Jadi ini kata Mahfud MD, Pengadilan Negeri Jakarta Utara sedang mencari sensasi. Ya, tapi harus kita cermati, harus kita curigai juga bahwa ketika KPU melakukan banding, lalu tiba-tiba mereka kalah, itu kan akan mengarah misalnya sampai ke Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Nah, kalau Mahkamah Agung akhirnya memenangkan gugatan Partai Prima, ya terpaksa pemilu ditunda. Jadi ini ada hal-hal yang bisa direkayasa, bisa dimain-mainkan. Apa yang bisa tidak terjadi di Republik ini, semua bisa direkayasa, bisa dimain-mainkan. Jadi walaupun kita nyinyir, walaupun kita ketawa dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tapi harus waspada. Ternyata ada yang bermain di air keruh untuk bagaimana penundaan pemilu ini walaupun dianggap tidak ada tetap masih berjalan. Ada pihak-pihak, ada kekuatan-kekuatan besar yang masih mendorong agar terjadi penundaan pemilu sehingga pemilu tidak berlangsung pada 14 Februari 2024. Pelotus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.